2 minggu terakhir ini sosial media mendadak rame banget akibat smartphone ini. Kayak kurang puas ngacak-ngacak lini kelas atas dengan ngerilis flagship killersnya Poco F2 Pro. Nah, sekarang giliran kelas mid-range yang mereka pengen acak-acak. Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan bahas sebuah smartphone yang lagi on fire dan hype-nya tinggi banget. Bahkan sebelum smartphone ini dijual resmi di Indonesia. Smartphone yang terang-terangan mengklaim dirinya sebagai mid-range killer. Langsung aja kita mulai. Inilah review dari Poco X3 NFC. Buat user yang lapar sama spek, Poco X3 NFC bakal bikin kalian kenyang sampai begah. Poco X3 NFC bawa banyak banget game changer di sini. Sebut aja chipset Snapdragon 732G 8nm, RAM 8GB, storage 128GB, layar dengan refresh rate 120Hz dengan touch sampling 240Hz, liquid cooling teknologi, kamera utama dengan sensor Sony IMX682, udah support NFC, baterai 5160 mAh dan quick charge 33W. Gak perlu pakai mahal-mahal, semua spek tadi bisa dibawa pulang cuma dengan 3,6 juta aja. Ya, kalian gak salah dengar, cuma 3,6 juta aja. Sebuah harga yang bikin merek sebelah jadi lemah tak berdaya, konsentrasi buyar, atau bahkan bisa susah tidur. Oke, tapi tunggu dulu, karena hype berlebihan itu sebenarnya nggak bagus. Jadi yuk pelan-pelan kita kulik si Poco X3 NFC ini supaya kita bisa tahu persis plus dan minusnya. Pertama-tama kita bahas desain fisiknya dulu. Karena dijual murah, smartphone ini pakai material polikarbonat untuk backdoornya. Warna abu-abu dengan finishing glossy juga kelihatan netral dan nggak terlalu ngejreng di mata. Ditambah lagi aksen garis tengah dengan logo Poco yang gede banget bikin smartphone ini kelihatan sporty dan anak muda banget. Modul kamera belakangnya agak nyeleneh karena nggak mau ikut-ikutan sama merek yang lain. Oval memanjang di tengah dengan background melingkari housing yang isinya 4 buah kamera dan 1 LED flash dengan bumping yang lumayan tebal. Untuk portnya udah pakai USB Type-C, masih ada jack audio 3,5mm, infrared blaster, dan satu poin lagi yang bikin saya happy adalah setup dual stereo speaker yang letaknya satu di bawah dan satu lagi di earpiece. Sayangnya untuk urusan slot SIM card, Poco X3 ini agak sedikit dibatasin karena SIM tray-nya berjenis hybrid bukan triple slot. Fingerprint scannernya ada di sisi kanan yang sekaligus gabung jadi tombol power. Sayangnya nih, kecepatan unlocking baik fingerprint maupun face unlock-nya terasa agak lambat. Buat yang pakai e-money jelas banget kalau Poco X3 ini ada tulisan NFC di belakangnya. Jadi ya udah pasti ada NFC. So buat kalian yang sempat ngeluh kalau Redmi Note 9 Pro itu berat, kabar buruknya Poco X3 NFC ini justru lebih berat 6 gram jadi 215 gram jika dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro. Dan kayaknya smartphone ini agak kurang cocok kalau dipakai oleh user yang tangannya kecil, terutama cewek-cewek. Dimensi layar Poco X3 NFC sama dengan Redmi Note 9 Pro yaitu 6,67 inci IPS LCD dengan resolusi Full HD+. Kamera selfie pansolnya juga ada di tengah layar dan masih ada LED notification. Bezel atas kiri kanan cukup tipis tapi bagian bawahnya masih cukup tebal. Reproduksi warna IPS-nya cukup bagus dan vibrant, udah mendukung juga security level di Wideband L1 untuk konten-konten HD dan makin cakep buat multimedia karena kehadiran dual stereo speaker. Cuma sedikit mau kasih tahu aja kalau dual stereo speaker ini masih mediocre, jadi masih jauh lah kalau dibandingkan dengan flagship. Nah, catatan buat yang ngerasa ketika suara speaker ada di volume maksimal dan bagian backdoornya bergetar, tenang, itu bukan rusak, tapi karena emang bagian backdoornya ada sedikit ruang efek penggunaan material polikarbonat yang tentunya nggak sesolid metal ataupun kaca. Ingat harga, jadi ya udahlah, harap maklum.
Nah, yang jadi pusat perhatian di layarnya apalagi kalau bukan refresh rate 120 Hz. Iya, Poco X3 NFC berhasil jadi smartphone mid-range pertama yang kasih refresh rate sebesar ini setelah sebelumnya Realme kasih layar 90 Hz pada Realme 6. Selain refresh rate yang tinggi, touch sampling rate Poco X3 berada di angka 240 Hz dan bagusnya lagi saya nggak nemuin adanya touch delay. Dicoba pakai game real drum, layarnya responsif dan juga gesit. Dengan spek layar kayak gini, pantas sih kalau Poco X3 jadi overkill buat smartphone mid-range lainnya. Sedikit kekurangan pada layarnya yang juga sering ditemuin di Redmi Note 9 Pro, yaitu adanya shadow tipis di pinggiran bezel bawah dan kamera pansolnya yang bikin secara estetika mengurangi kenyamanan. Poco X3 jadi smartphone perdana yang pakai chipset Snapdragon 732G. Versi upgrade dari 730G ini sekaligus jadi chipset terkencang kedua Snapdragon 7 series di bawah 765G. Langsung pakai MIUI 12 sejak open box dengan varian tertinggi RAM 8GB, storage 128GB, konfigurasi yang langsung bikin Poco X3 NFC ini berada di atas Redmi Note 9 Pro maupun smartphone-smartphone lain yang pakai chipset yang sama. Combo maut plus refresh rate 120 Hz bikin Poco X3 ini ngacir banget soal urusan bernavigasi. Modal 3 jutaan bisa ngerasain refresh rate kayak gini tuh serasa mind blowing banget. Sebenarnya ROM MIUI 12 cukup smooth, buka tutup banyak aplikasi semua bisa running lancar jaya di background, dan untuk multitaskingnya juga smooth, apalagi karena layar Poco X3 ini ukurannya lebih gede dibandingkan smartphone pada umumnya. Cuma saya ketemu bugs di beberapa momen, layar Poco X3 ini kadang suka stuttering dan kadang sampai nge-freeze ketika buka aplikasi tertentu secara random. Ada juga bugs minor di unit saya ketika menampilkan hasil screenshot pada dark mode dan mode normal, dimana kalau posisi dark mode viewfinder hasil screenshotnya kayak bentrok sama screenshot di mode normal. Ya, bugs kecil tapi lumayan ganggu dan butuh perbaikan. Skor AnTuTu benchmarknya juga ada di 286.000 poin yang bakalan cocok banget kalau diadu head to head sama Helio G95-nya Realme 7 yang sama-sama chipset terbaru dari MediaTek. Oke, ini adalah kode kalau kedua smartphone ini akan kita versus ke depannya. So, stay tune di channel Teknoza ID. Poco X3 NFC emang bukan flagship killer kayak di Poco F2 Pro. Tapi kayak yang udah saya bilang tadi, chipsetnya posisinya ada di bawah Snapdragon 765G yang udah lebih dari cukup kalau sekedar dipakai ngegame. Ditambah lagi Poco X3 punya liquid cooling system yang lebih proper, diklaim bisa nurunin temperatur suhu hingga 6 derajat Celcius ketika dipakai ngegame secara intens. Ada juga dukungan game turbo yang berfungsi mengoptimalkan hardware dan software ketika bermain game, termasuk setting custom di tiap game yang dimainin. Percobaan singkat ngegame di 3 game populer. Untuk PUBG Mobile setting maksimalnya ada di Smooth Ultra dan SD High, yang dipastiin nggak akan di-unlock mode frame rate ekstrimnya. So pakein aja GFX Tools supaya bisa main di 60 fps. PUBG Mobile di Poco X3 ini emang belum support refresh rate tinggi, tapi touch sensing 240Hz-nya di layarnya beneran terasa. Semua sentuhan tangan beneran direspons secara instan. Layar Poco X3 ini menurut saya yang terbaik buat main game di level mid-range yang pernah saya pakai selama ini. Untuk Call of Duty Mobile, Poco X3 bisa disetting grafis high dengan frame rate maksimum, atau grafis very high di frame rate very high juga. Di gameplay lagi-lagi touch sensing 240Hz-nya serasa bikin ketagihan karena navigasinya melayang dan smooth banget. Pokoknya buat nge-push rank, smartphone ini bisa banget buat kalian yang budgetnya tipis. Nah, kalau kedua game FPS tadi Poco X3 bisa lancar jaya di setting maksimalnya, maka lain cerita kalau buat Genshin Impact. Meski opsi rata kanan alias overclock terbuka, jangan coba-coba setting Poco X3 di posisi lebih dari grafis medium kalau mau pakai 60 fps-nya. Game ini sukses bikin Poco X3 kewalahan jalanin grafis animasi yang kompleks ketika battle dan sering banget muncul frame skip meski ya nggak ganggu permainan. Belum lagi Genshin Impact ini lumayan agresif naikin suhu di bodi belakang yang
pemakaian saya bisa nyentuh 44 sampai 45 derajat Celcius. Ya kalau mau lebih aman sih turunin grafisnya ke low, pastinya jauh lebih baik. Percobaan ketiga game tadi rata-rata suhu yang didapat masih wajar kecuali di game Genshin Impact. Sementara selama ngegame kurang lebih 1 jam, baterainya berkurang dari awal 84% ke 74% atau cuma makan daya sekitar 10% aja. Dengan kondisi refresh rate di set ke 120 Hz dan menggunakan jaringan seluler 4G. Poco X3 NFC poin jualannya emang lebih fokus ke spesifikasi dan kecepatan. Walau ternyata di luar dugaan kameranya punya potensi yang cukup baik. Ya meski buat beberapa orang desain dan BAM kamera belakangnya nggak banget, tapi Poco X3 NFC ini pakai sensor Sony IMX682 di kamera utamanya. Selebihnya ada kamera ultra wide angle 13 megapiksel f2.2, kamera makro 2 megapiksel f2.4 dan kamera potret 2 megapiksel f2.4. Untuk perekaman videonya Poco X3 NFC bisa rekam video sampai maksimal di 4K 30 fps dan yang menariknya stabilizer IIS-nya bisa aktif di semua resolusi. Sedangkan single selfie kameranya beresolusi 20 megapiksel f2.2 yang juga bisa rekam video maksimal di 1080p 30 fps. Software dan menu pada kameranya 11-12 dengan kamera di Redmi Note 9 Pro yang termasuk udah lengkap banget jika dibandingkan smartphone sekelasnya, termasuk mode Pro baik pada foto maupun video. Tapi nih di unit saya ada sebuah bugs yang cukup bikin kesel saat mau pindah mode kamera antara lensa utama ke lensa ultrawide. UI-nya kayak stuttering dan nge-freeze gitu. Untungnya masalah ini beres ketika smartphone saya reboot ulang. Cuma ya kalau kejadiannya kayak gini lagi sih ini lumayan ganggu loh sebenarnya. Saya pribadi cukup happy sama kualitas kamera dari Poco X3 NFC ini. Penggunaan sensor Sony IMX682 signifikan bisa kasih hasil foto yang konsisten dengan tone warna cukup natural dan juga detail atau ketajaman yang masuk kategori sangat baik di kelasnya. Ya, meski tetap ada keterbatasan kalau di situasi low light. Nah, disinilah pentingnya menginstal Gcam atau Google Kamera untuk sedikit ngebantu mengangkat kualitas foto-foto low lightnya. Rata-rata hasil fotonya cukup oke dan kayaknya bisa masuk ke top notch kamera smartphone kelas mid-range. Sebenarnya juga foto-foto low light-nya naik mode di Poco X3 NFC udah cukup baik, cuma karakter foto yang dihasilin cenderung yellowish. Sementara Gcam di sini sukses benerin tone warnanya mendekati suasana asli. Buat yang mau Gcam-nya bisa cek link di deskripsi. Sementara nilai positif juga ada di perekaman videonya karena IIS-nya bekerja maksimal meredam guncangan supaya hasil foto tetap stabil dan bagusnya lagi, stabilizernya bisa aktif di semua resolusi. Ya, meski masih ada sedikit gejala jitter yang kelihatan di pojok-pojok viewfindernya. Ya, hasil gini sih udah lumayan lah di smartphone kelas 3 jutaan. Oke, ini adalah contoh rekaman video kamera depan menggunakan tipe 30 fps dan hasilnya
Jadi salah satu smartphone paling lengkap untuk mid-range tahun 2020. Kapasitas baterai Poco X3 NFC juga nggak tanggung-tanggung. 5160 mAh yang dipadukan dengan charger quick charge 33 watt. Dari full baterai 100% dan layar di set selalu 120 Hz, Poco X3 NFC bisa bertahan lewat dari 1 hari untuk pemakaian casual dengan screen on time 4 jam tapi baterai masih tersisa 60%. Kalau soal charging speed dari posisi 10% sampai full ke 100%, charger 33 wattnya mampu ngisi baterai dalam waktu 1 jam 20 menit aja. Pelan tapi pasti, standar smartphone kelas 3-4 jutaan mulai naik. Poco X3 NFC ini bisa jadi salah satu pionernya. Bagaimana sebuah produsen bisa kasih spek dan fitur yang berjubel tapi tetap kasih harga yang terjangkau. Meski ya tentunya ada beberapa faktor yang harus dipangkas. Tapi saya meyakini kalau nggak ada smartphone yang sempurna, Poco X3 juga sebenarnya hanya kasih selling point yang penting-penting aja pada sebuah smartphone seharga 3 jutaan ini. Nggak ada layar AMOLED, nggak ada triple slot, nggak ada back cover kaca, ditambah perlu update ROM untuk experience yang lebih baik lagi. Tapi ya itu, poin-poin yang tadi saya udah bilang belum jadi urgensi atau prioritas saat ini untuk smartphone mid-range. Publik sepertinya lebih interesting sama chipset, refresh rate tinggi, kamera, baterai, charging speed, NFC, dan tentunya harga yang terjangkau. Dan kita juga perlu lihat gimana user experience dari Poco X3 NFC ini dalam pemakaian jangka panjang. So, stay tune terus di channel ini. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Like dan share jika kalian ngerasa video ini bermanfaat. Untuk yang mendukung channel ini bisa bantu klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan bel notifikasinya. Kita akan ketemu lagi di video-video Teknoza ID selanjutnya. Stay healthy and stay connected. Saya Stepian dari Teknoza ID. Pamit.